Shalom adik-adik yang diberkati oleh Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, untuk itu kita bersihkan hati dan pikiran kita, meminta pertolongan daripadanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersuka cita karena sampai pada hari ini kami terus diberkati oleh Tuhan. Kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan untuk itu semua. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Layakan kami anak-anak-Mu, perbaharui kami, lengkapi kami semua. Curahkan Roh Kudus hikmat atas kami, agar kami dapat mengerti, memahami akan cerita kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami siap mendengarkan cerita kebenaran firman. Amin. Shalom. Adik-adik yang diberkati oleh Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Lukas pasal 19, ayat pertama sampai ke 10. Kakak akan membacakannya buat adik-adik sekalian. Judul perikop kita pada saat ini, Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sampai sekian jauh pembacaan kita pada saat ini. Shalom. Adik-adik yang diberkati dalam Yesus Kristus, di sekolah, di rumah, dan di mana saja kita berada melakukan aktivitas untuk bermain, pastinya kita mempunyai seorang teman. Nah, dari teman-teman kita tersebut pastinya memiliki keadaan yang berbeda, karakter yang berbeda, dan juga sifat yang berbeda. Ada teman kita mungkin cacat, teman kita ada yang hitam kulitnya, ada yang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang suka bercanda, ada yang suka marah, dan masih banyak lagi. Nah, dari beberapa keadaan dan karakter teman-teman kita, pastinya kita memilih, dia saja yang bisa menjadi teman akrab dari saya. Dia orangnya baik, dia tidak sombong, dia tidak nakal, dia putih, dia kaya, dan lain sebagainya.
kita mencari sosok teman akrab yang sempurna dan mau mengerti dengan kita. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita pada saat ini, Yesus berada di kota Yeriko. Ia berjalan bersama murid-muridnya. Tetapi ada seorang yang bernama Sakeus. Ia bertubuh pendek. Dia tidak mengetahui siapakah Yesus itu, tetapi hatinya ingin bertemu Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, dengan usaha yang tidak mudah, Sakeus sampai rela untuk memanjat pohon ara agar dia dapat melihat dari ketinggian siapakah Yesus itu dan bagaimana Yesus itu. Nah, dalam ayatnya yang ketiga sampai ke-6, di situ kita bisa melihat percakapan Yesus dan Sakeus. Yesus menyuruh Sakeus, turunlah dari pohon ara itu. Aku mau menginap di rumah engkau. Nah, Sakeus dengan sangat sukacita, ia menerima Yesus dan murid-muridnya di rumah, dan ia menghidangkan makanan untuk mereka santap. Nah, adik-adik ini berkat Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada ayat yang ke-7, di situ dikatakan tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, di sini Yesus yang adalah orang baik, Yesus yang terendah hati, Yesus yang penuh kasih dan tidak memandang siapa dia, bagaimana dia, apa keadaannya, bagaimana fisiknya, latar belakangnya seperti apa, apakah ia berdosa atau tidak berdosa. Yesus tidak memilih hal tersebut. Nah, ini orang-orang yang jengkel kepada Yesus. Mereka ingin menjatuhkan Tuhan Yesus dengan mengatakan Yesus menginap dan makan di rumah orang yang berdosa, yaitu Sakeus. Karena Sakeus adalah wakil dari pemerintah. Ia seorang pemungut cukai, yang artinya pemungut cukai ialah seorang pemungut pajak. Pada saat itu dalam pemerintahan Roma, ia memungut pajak dengan sangat tinggi pada rakyat yang tidak mampu dan seakan memeras mereka. Tetapi jawaban Sakeus dengan sangat jelas, ia akan mengembalikan 4 kali lipat dari orang yang ia peras. Ini adalah bukti bagaimana kasih kemuliaan Tuhan Yesus telah terbukti dalam diri Sakeus. Sakeus tidak dilakukan apa-apa oleh Tuhan Yesus. Ia tidak menyuruh apa-apa untuk ia lakukan. Tetapi dengan penuh kemuliaan Yesus Kristus dan kasih-Nya, Sakeus sadar bahwa ia adalah Tuhan. Nah, adik-adik yang berkata dalam Yesus Kristus, marilah kita belajar dari apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana ia tidak mengenal Sakeus, ia tidak mengetahui latar belakang Sakeus, tetapi ia dengan kerendahan hatinya, dengan kasihnya, ia memanggil Sakeus, mari turunlah. Nah, di sini kita belajar, adik-adik juga, jangan kita menilai teman-teman kita dari keadaan dia, fisiknya dia, gaya miskinnya dia, kulitnya dia hitam, putih, mau apa, jangan kita memandang. Sebagai adik-adik yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu diberkati dan yang sudah menerima keselamatan Yesus Kristus, marilah kita bersama melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita selalu rendah hati, kita selalu penuh kasih, dan juga kita perlu mengetahui
Yesus mampu menyatukan kita semua dengan kasih dan kemuliaan-Nya. Terpujilah Kristus. Amin.